Kalian mau tahu lebih bagus mana antara jadi karyawan atau jadi pengusaha? Gua sering banget dengerin tentang perdebatan lebih bagus mana sih jadi pengusaha atau jadi karyawan. Dan gak sedikit juga dari mereka yang sebenarnya karyawan tapi menilai kalau seorang pengusaha itu lebih better daripada mereka. Begitupun juga sebaliknya. Ada juga para pengusaha yang bilang kalau jadi karyawan itu lebih baik daripada jadi pengusaha. Padahal mereka sendiri belum pernah menjadi seorang karyawan. So, daripada kalian bingung, lebih baik gue bakalan jelasin ke kalian sebagai orang yang sudah pernah merasakan dua pekerjaan tersebut. Jadi, sini. Mari kita bahas. Pada dasarnya, kedua pekerjaan tersebut itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kenapa? Karena kedua pekerjaan tersebut itu saling ketergantungan. Misalkan, kalian ada seorang pengusaha. Nggak bakal mungkin kalau ada pengusaha itu nggak ada karyawannya. Begitupun juga sebaliknya. Nggak mungkin kalau ada karyawan itu nggak ada pengusahanya. Semuanya itu saling berhubungan, semuanya itu saling mengikat, sehingga nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Tapi kalau kalian tanya pribadi kepada gua lebih pilih jadi karyawan atau jadi pengusaha, gua bakalan selalu jawab menjadi pengusaha. Kenapa? Karena dulu gua pernah jadi karyawan di sebuah bank namanya BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, di mana waktu dulu gua ditempatkan di divisi marketing. Pada waktu gua bekerja dulu, gua itu fokusnya bukan naik gaji, bukan naik jabatan, bukan. Gua cuman pengen menyerap ilmu yang ada pada pekerjaan tersebut. Contohnya, gimana caranya gua tuh bisa mempersuasi orang, gimana caranya gua itu bisa marketing, gimana caranya tuh gua bisa bikin campaign, gimana caranya tuh gua bisa meyakinkan orang agar membeli produk gua, gimana caranya gua itu bisa meyakinkan calon nasabah untuk memberikan uangnya kepada bank di mana gua bekerja. Dan gua juga belajar mengenai organisasi-organisasi dari perusahaan. Bahwasannya kalau perusahaan itu nggak bakal pernah bisa jalan kalau perusahaan tersebut nggak ada organisasinya. So, jadi fokus gue tuh ke situ. Gue tuh kerja untuk memanfaatkan ilmu-ilmu yang ada di sana. Untuk apa? Untuk membangun kerajaan gue sendiri kelak nanti. Dan singkat cerita, 1 tahun berjalan, gue udah kerja di dalam BPR tersebut. Gue akhirnya memutuskan untuk resign dan menjalankan bisnis pribadi gue. Dan alhasil, seluruh ilmu yang udah gue serap dari perusahaan bank tersebut, gue terapin semua di perusahaan gue sendiri. Yang dimana sekarang gue udah memiliki cukup banyak perusahaan, gak lebih dari 5, tapi cukup banyak perusahaan yang bisa mengenerate income agar gue itu bisa hidup dan agar gue itu bisa mewujudkan mimpi-mimpi gue. Yang dimana kalau misalkan gue sekarang masih jadi karyawan, gue nggak bakal pernah mungkin dapetin benefit-benefit kalau gue itu menjadi seorang pengusaha. Contohnya, gue nggak bisa membuat lapangan pekerjaan. Itu udah jelas ya, gue jadi karyawan, gue nggak bakal mungkin pernah bisa bikin lapangan pekerjaan. Yang kedua, itu membuat produk yang bisa berdampak pada masyarakat. Udah jelas, kalau gue karyawan, udah pasti gue jualin barang orang, udah pasti gue jualin barang-barang bos gue. Yang ketiga, ini adalah hal yang paling gue suka, yaitu apa? Yaitu bisa menyisihkan income-income gue agar gue bisa salurkan ke dalam charity-charity bersama partner-partner gue untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung di Indonesia ini. So, menurut gue, antara jadi karyawan ataupun jadi pengusaha itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Supaya afdol, kita bakalan bahas kekurangan dan juga kelebihan dari kedua pekerjaan tersebut, oke? Yang pertama, kita mulai dari karyawan dulu. Kelebihan dari karyawan itu adalah memiliki gaji yang tetap. Tidak bingung mengenai pekerjaannya, tentu, karena kalian udah didivisikan, karena kalian udah diarahkan. Jadi kalian nggak bakal pernah bingung, kalian itu harus mengerjakan apa, oke? Selanjutnya, tanggal merah, kalian bisa libur. Kalian bisa mengajukan cuti sebanyak 12 kali dalam setahun. Kalian bisa mendapatkan THR, kalian bisa mendapatkan asuransi. Itu merupakan kelebihannya. Kekurangannya dari seorang karyawan yaitu adalah kalian menghabiskan waktu atau aset paling berharga kalian untuk mengerjakan sesuatu yang bukan mimpi kalian. Kemudian, kalian nggak bebas karena kalian dipenjara di dalam waktu yang sudah ditentukan oleh sistem yang dibuat bos-bos kalian. Selanjutnya, kegiatan yang monoton, terus-menerus berulang sampai bertahun-tahun lamanya. Selanjutnya lagi, gaji yang sulit untuk naik. Misalkan pun naik, kalian cuma naik 200.000. Tapi beda halnya kalau kalian bekerja di perusahaan yang jenjang karirnya itu jelas. Dan bukan perusahaan keluarga. Itu udah pasti bisa kalian naikin gaji kalian karena kalian itu naik jabatan. Selanjutnya lagi, kalian bisa terkena PHK. Kalian bisa terkena pemecatan karena kesalahan kecil. Dan masih banyak lagi. Itu merupakan kekurangan dari seorang karyawan. Kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya, yaitu pengusaha.
Kelebihan dari seorang pengusaha itu memiliki waktu yang fleksibilitasnya itu tinggi. Yang kedua, waktu yang dibuang itu nggak sia-sia. Kenapa? Karena mereka itu fokus untuk membangun mimpi dan juga kerajaan mereka. Yang ketiga, kerajaan mereka atau bisnis mereka itu bisa disalurkan atau bisa dipindahkan atau bisa diwariskan kepada anak dan juga cucu mereka. Yang keempat, itu bisa membeli barang-barang mewah yang dimana itu merupakan sebuah mimpi dari mereka. Yang selanjutnya, tidak khawatir mengenai barang-barang yang semakin mahal karena mereka itu nggak kesulitan tentang uang dan lain-lain. Oke? Itu merupakan kelebihannya. Kekurangannya dari seorang pengusaha yaitu apa? Yaitu pendapatan yang tidak pasti. Selanjutnya, itu bertanggung jawab atas kesejahteraan dari karyawannya. Lalu, berpotensi untuk bangkrut. Itu udah jelas ya, itu hal yang paling ditakutkan oleh para pengusaha. Dan masih banyak lagi, yang pasti jauh-jauh lebih banyak daripada seorang karyawan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, gua itu cuman pengen kalian yang karyawan, gajinya UMR ataupun di bawah UMR, kalian harus memiliki side hustle atau pekerjaan sampingan yang bisa kalian manfaatkan untuk menghasilkan 2-3 kali lipat lebih banyak daripada gaji kalian dalam sebulan. Caranya gimana? Caranya, gua udah siapin seluruh panduannya yang bisa kalian manfaatkan, yang ada pada link di deskripsi setiap video gua, di mana panduan tersebut itu berupa template yang praktis untuk digunakan, dan di setiap stepnya itu udah memiliki worksheet tersendiri. Sehingga apa? Sehingga kalian gak bakal mungkin kebingungan kalau kalian memasuki step-step tertentu. Tapi tenang, sebelum kalian menghujat gua, akhirnya jualan-jualan gitu. Enggak, gua nggak jualan. Di situ gua kasih harga supaya kalian itu menyesal kalau kalian tidak melakukannya. Oke guys, sorry ini udah hari besoknya ya, karena editor gua bilang kalau kemarin audionya hilang. Jadi terpaksa gua harus sambung dengan video ini. Dan di pertengahan video kemarin, gue bisa bilang kalau kenapa sih gue itu selalu mendorong kalian itu untuk menjadi seorang pengusaha atau minimal kalian tuh mempunyai side hustle untuk kalian tuh menunjang hidup kalian. Karena gue mempunyai misi dalam hidup ini guys. Gue mempunyai tujuan dalam hidup ini untuk mencetak at least 10% dari jumlah penduduk ini untuk menjadi seorang pengusaha. Dan satu-satunya cara yaitu dengan cara ini, media seperti ini. Gua mengajak kalian untuk kalian tuh bisa mendapatkan sebuah hal yang nggak pernah kalian rasakan sebelumnya. Yaitu apa? Yaitu kalian membangun bisnis atau kerajaan kalian sendiri. Karena ujung-ujungnya kalian bakalan bikin bisnis kalian sendiri. Kalian nggak bakal mungkin seumur hidup kalian jadi karyawan. Kalian nggak bakal mungkin seumur hidup sampai kalian tua nanti itu terus kerja di orang. Karena mau nggak mau, kalian harus berdikari, kalian harus berdiri di atas kaki sendiri. Dan satu-satunya cara yaitu dengan ini, gua menawarkan panduan, gua menawarkan banyak hal untuk kalian tuh bisa mencoba hal-hal baru. Seperti layaknya kalian berjualan, seperti layaknya sedikit demi sedikit kalian berbisnis. Semua itu gua lakukan untuk misi gua, untuk tujuan gua, untuk goal gua dalam hidup ini, untuk mencetak at least 10% dari jumlah penduduk Indonesia untuk menjadi seorang entrepreneur sukses. Dan gua saranin, kalau kalian misalkan masih takut untuk bangkrut, takut untuk gagal, nggak apa-apa. Nggak usah kalian ambil panduan untuk bikin bisnis kalian sendiri, nggak usah. Tapi gua udah saranin ke kalian at least jualan dulu, kalian at least mencoba hal yang baru, yaitu jualan. Karena di hidup ini semua tentang jualan. Gua mempunyai 220 lebih produk digital. Kenapa harus produk digital? Karena gue udah selalu bilang di video ini nih, gue selalu bilang 100 juta paling cepat itu adalah dengan kalian jualan produk digital. Kenapa? Karena modalnya itu nggak ada. Karena modalnya itu cuma sedikit. At least kalau kalian nggak punya modal, kalian harus bisa jualan digital produk ini. Kenapa? Karena sekali kalian konten itu pasti langsung pecah telur. Gue udah sediain produk-produknya yang sangat amat berkualitas. Semuanya ada di link deskripsi gue. Jumlah digital produknya tuh udah 200 lebih guys. Bayangin 200 lebih dengan harga kurang dari 100 ribu. Nggak nyampe 100 ribu. Kalian bisa dapetin 220 digital produk yang siap kalian edarkan, yang siap kalian jual kepada orang lain di media sosial. Dan pada nyatanya, gue itu nggak cuman jual omongan, gue tuh nggak cuman jual ludah, gue beneran udah mempraktekannya sendiri. Bayangin, kalian nggak perlu nyetok, kalian nggak perlu kerja 60 jam dalam seminggu, kalian nggak perlu packing apapun, kalian cukup ngonten sekali dan kalian bakalan dapetin uang yang benar-benar besar. Kalian modal kurang dari 100 ribu, tapi kalian bisa hargain satu produk di antara 220 produk tersebut. Kalian bisa pasang harga sesuai dengan harga yang kalian mau. Bayangin, nggak ada perang harga di dalam kalian jualan digital produk, karena yang kalian jual itu adalah ilmu. Semua tentang ilmu itu nggak ada harganya, benar-benar itu unlimited price. Sebenarnya kalian bisa jual semuanya, bisa. Tapi gue saranin kalian jual yang niche banget, yang benar-benar tertuju, yang sesuai dengan brandingan kalian.
So makanya itu gue selalu gaungkan kepada kalian untuk ayo dong, ayo dong, ayo dong. Kenapa kalian nggak punya side hustle? Kenapa kalian nggak mau punya income yang bisa nyamain atau lebih dari income kalian dalam sebulan kalian kerja? Bayangin 5 juta dalam sehari, itu kenapa kalian nggak mau melakukan hal tersebut? Padahal itu tuh sangat amat membantu kehidupan kalian. Kalian cuma butuh kerja sedikit lebih keras dibandingkan dengan orang lain dan uang bakalan datang kepada kalian. Iya, gua ngerti. Kita tuh dilahirkan di negara yang paling konyol, paling benar-benar nggak becus. Iya, bener. Indonesia itu benar-benar pemerintahannya bobrok banget. Gua ngerti banget. Tapi sampai kapan sih kita itu menyalahkan keadaan? Kita itu selalu menyalahkan takdir. Kita itu selalu menyalahkan pihak eksternal. Memang harus diperjuangkan negara ini supaya jadi negara yang benar. Tapi ini tuh susah banget, guys. Ini tuh benar-benar mendarah daging. Mereka tuh udah benar-benar buta dengan kita. Mereka tuh benar-benar udah nggak sayang dengan kita. Mereka itu bakalan terus memeras kita dari pajak-pajak yang sebenarnya nggak perlu. Dimana kita tuh harus selalu memikirkan tentang mereka, tapi mereka tuh nggak bakal pernah mikirin tentang kita. Contohnya efisiensi. Dimana kalau efisiensi itu seharusnya dilakukan kepada mereka yang memiliki harta lebih. Tapi apa nyatanya? Nyatanya mereka itu menerapkan ke orang yang paling bawah. Bayangin, orang yang nggak punya, di efisiensi itu kan goblok banget. Pemerintahan kita itu memang udah tolol dari dulunya, guys. Jadi please, mau nggak mau, kita harus benar-benar berdikari, guys. Memang ada faktornya dari mereka. Mereka itu benar-benar menyusahkan kita. Tapi mau sampai kapan, guys? Kita tuh harus benar-benar memperlihatkan bahwa diri kita itu bisa. Kita itu nggak boleh masuk ke dalam permainannya mereka. Kalau kalian tanya sama gua, lebih banyak mana? Mata uang rupiah atau dolar? Gua pribadi punya lebih banyak dolar daripada rupiah. Kenapa? Karena gua nggak mau pakai sampah itu. Karena sampah itu cuman gua pakai buat gua hidup sehari-hari di Indonesia. Sisanya 70% harta gua yang bentuknya cash itu berupa mata uang dolar. Gua nggak mau pakai mata uang rupiah karena mereka itu scam gua. Karena gua tuh nggak mau pakai aset paling busuk itu. Itu sama aja gua tuh beli koin micin. Dan sekali lagi, kalau lu tanya gua, antara gua pilih rupiah atau minyak goreng, gua bakalan selalu ambil minyak goreng. Kenapa? Karena minyak goreng itu tiap tahun pasti naik. Karena minyak goreng itu lebih berharga daripada rupiah, guys. Bayangin, segoblok-gobloknya gua bakalan lebih pilih minyak goreng daripada rupiah. Karena minyak goreng itu adalah aset. Bayangin, setiap tahun naik, gua mendingan pilih minyak goreng daripada rupiah. Jadi intinya, stop untuk masuk ke dalam sistem mereka. Dan kalian harus berdikari sekarang. Kalian harus benar-benar memantik api semangat kalian untuk kalian tuh bisa hidup di dunia ini. Untuk kalian tuh bisa menjadi sukses. Dengan cara apa? Dengan cara kalian tuh kerja lebih keras. Memang kalau di luar negeri itu kerja sedikit, bayarannya besar. Tapi nyatanya kalian tuh ditakdirkan untuk lahir di negara Indonesia, negara yang konyol, negara yang bobrok pemerintahannya. So makanya itu gue tuh sayang sama kalian, gue tuh pengen kalian tuh sukses. Makanya dari itu, gue udah siapin semuanya. Gue udah siapin panduannya, gue udah siapin produk digitalnya. Kalian tugasnya tinggal ambil dan kalian jual ke orang lain. Kuncinya cuma itu doang kok, kalian cuma sedikit kerja lebih keras dibandingkan dengan orang lain. Maka dari itu, uang bakalan datang kepada kalian. Karena Tuhan itu menaruh kita di negara ini, pasti ada maksud tertentu. So makanya itu, dengan adanya gue di sini, gue tuh membantu kalian. Gue tuh pengen kalian tuh sukses. Gue tuh pengen kalian tuh mendapatkan income yang besar. Jadi tugas kalian tinggal ambil, kalian tinggal jualan, dan kalian dapatkan uangnya. Hanya sesederhana itu. So makanya itu, gua itu membuka kamera seperti ini. Itu adalah untuk gua mencapai misi-misi dalam hidup gua, yaitu untuk mencetak entrepreneur atau pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia ini. At least menambah 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Which is itu benar-benar banyak banget. So jadi gitu aja dari gua. Thank you guys for watching. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian sudah mengetahui apa perbedaan antara karyawan dan juga pengusaha. Mana yang lebih baik terserah, ada di tangan kalian. Tapi gua lebih sarankan ke kalian untuk menjadi seorang pengusaha atau kalian tuh menjadi self-employed. Seperti layaknya kalian tuh mempunyai side hustle. Jadi jatuhnya kalian tuh setengah karyawan, setengah pengusaha. Itu namanya self-employed. Oke? So gitu aja dari gua. Thank you guys for watching and see you guys in the next video. Ciao.